Hmm. Hari ini ada lagi ngerjain apaan bang? Gua mau edukasi juga ya ke customer, kenapa sih install ulang saya gagal, restart mulu, atau nggak mau masuk sistem. Itu harus dipastiin dulu Ki, buat si storage MacBooknya tuh cukup gak sih ruang buat si kita masukin macOS lah ya, macOS gitu, entah macOS apapun gitu kan, karena beda-beda. High Sierra dengan 12 giga koma berapa gitu kan, si Monterey beda-beda gitu kan, entah berapa giga gua lupa lagi lah, pokoknya beda-beda gitu kan, ini berapa ini berapa. Nah si customer keseringan kalau misalkan mau update tuh kan online tuh, dari pengaturan lah ya, update online kayak gitu, dan mereka gak ngeh dengan storage yang cukup atau enggak gitu kan. Terus kalau gua nih, ini kalau gua ya karena kalau buat si M1 gua keseringan gak pakai bootable kayak gini, walaupun si Apple nyaranin pakai bootable, tapi kalau gua misalkan M1 nih ke atas, gua pasti pakai LAN karena tingkat kestabilan internetnya menurut gua sih mumpuni gitu buat reinstall ya gitu. Tapi kalau misalkan seri-seri kayak gini ya gua masih pakai bootable karena lebih aman menurut gua gitu. Gua download dulu si apa namanya, si macOS nya, setelah jadi baru gue installin gitu kan, kayak gini nih. Ya. Setiap MacBook itu kan ada batasan macOS-nya ya. Ada sering juga ke gue sekarang nanya, apa namanya, nanya ke gue, bang, MacBook gue 2012 gue mau update nih ke Ventura, bisa nggak? Sebenarnya bisa, ada caranya, tapi ya gue nggak rekomendasi gitu kan, karena teknisi yang hardware pakai skematik, dia ini juga pakai gitu kan, open core legacy patcher kalau nggak salah ya, sama aplikasinya. Tapi ya kenapa gua nggak rekomendasi, karena itu menurut gua ya, si performanya tuh kurang aja gitu, kadang nge-lag, kadang apa ya, kayak aplikasi apa yang kita install ada yang support ada yang enggak. Itu di App Store ya, di App Store kan harusnya di App Store support dong, tapi terkadang ada yang seperti itu gitu. Nah kalau teknisi kan cuma kebutuhannya satu aja nih, misalkan butuhnya Apple configuration tool gitu kan, butuh itu, ya udah gua paksa update gitu, ternyata bisa dibuka, ya udah dipakai, lo itu doang yang dipakai, yang dibutuhin. Tapi kan customer kita nggak tahu mereka download apa tuh, nggak tahu kan. Iya. Nah gue nggak bisa jamin kalau si aplikasinya yang mereka mau tuh support dengan pakai macOS, ya pakai open itu gitu kan, dipaksa. Karena gue rekomendasi gitu, sering tanya-tanya kayak gitu, gue jawab aja kalau mau resikonya seperti itu, ya gue bisa kerjain gitu kan. Tapi kalau Jadi misalkan, ada resikonya gitu lah ya. iya resikonya menurut gua sih nggak ini aja ya, konyol aja. Gua pengen punya tampilan macOS terbaru, tapi si MacBook ini tuh dipakainya, ngerti nggak sih? Ya nggak support. Bukan lebih ke nggak support, jadi ada masalah gitu. Gua sempet di MacBook ini, gua 1602 ya, 1602, gua sempet installin Ventura. Lu tahu nggak tampilannya kayak apa? Seperti apa itu? Kayak aing. Ini tuh jadi kecil bentuknya tuh, gimana sih kita lihat iMac gitu kan. Nah kayak gitu, menurut gua kan lucu gitu kan, ini apaan juga gitu, kayak gitu gitu. Nah kalau misalkan gini, gua kasih tahu ya, apa sih bedanya pakai bootable dengan pakai online lah ya, pakai online. Tulisannya itu bukan install Ki. Kalau kita pakai bootable pasti install, tapi kalau pakai wifi dia reinstall di sini tuh. Dan macOS kita nggak bisa pilih, kita harus ke situ itu. Jangan lupa pastiin juga storage-nya Patchnya itu cukup gitu ya. ya, seperti itu Ki. Ini historinya berapa, ini bukan nih yang betul nih yang punya ini lah ya. Lanjut kita proses install macOS-nya ya. Nih kita pastiin dulu nih, kayak gini storage-nya kan ruangnya luas lah ya, topenya juga ada 199 giga ya, 200 giga lah ya. iya. Setelah kayak gini tuh baru kayak di erase kayak gitu, kita erase masuk di sini, kita mau pakainya apa, pps atau enggak, apalah jurnal gitu. Kalau gue biasa di sini nih, mau pilih apa juga kayak gitu. Terus setelah itu baru ke
sini. Kalau gua kan pakai bootable nih, ya kan? Ya. Pakai bootable. Nah, gua matiin wifi-nya. Kalau gua bisa kayak gitu, terus continue kayak gitu lah, step-stepnya. Udah kesini mah, yang orang-orang juga ngerti lah. Nah, sekarang pertanyaan, udah kok ini sama kayak saya gelap, SMS damage. Ini karena apa coba? Kalau banyak kan yang kayak gini si customer sendiri, walaupun bikin apa bootable, itu tuh kita cek tanggal tahunnya berapa, ini MacBooknya tahun berapa, gitu kan? Itu harus dipastiin dulu, gitu Ki. Seperti itu. Kalau udah tahu ini MacBooknya mampu berapa ya biasanya di tahun itu, gitu. Misalkan 2012 ya lo bikin tanggalnya tanggal 2012 kayak gitu tahunnya gitu kan, tanggal tahun maksud gua kayak gitu. 2017 ya 2017 gitu. Tergantung si MacBook produksinya gitu. Gimana cara rubah tanggalnya ya itu kata gua juga itu PR-nya, kita harus cari tahu ke situ. Makanya gua tiap kali di paste install ulang ya gua harus pastikan dulu nih MacBook tahun berapa. Ya. Dengan caranya apa ya, gue cek dulu SN-nya. Banyak lah stepnya gitu kan. Ya. Cek serial number gitu Iya, ya. cek Tipe SN, MacBook. terus gua cek di Apple Support kan, tuh MacBook Iya. tahun berapa, kayak gitulah. Nggak semudah yang lu bayangin lah, install tinggal klik, nggak gitu Ki. Nggak seperti itu nih, kayak gini tuh banyak orang kayak gini. Ini tuh karena tanggalnya, bukan karena bootable-nya jelek. Itu bisa juga bootable-nya jelek, tapi kan udah, kalau gua kan udah beberapa kali ini pakai bootable, gak mungkin jelek dong. Berarti ada masalah di yang lain gitu, kayak gitu Ki. Paham kan tuh? Lu kasih tahu juga, edukasi aja gua ke customer gitu kan, kenapa sih seperti ini itu. Paham? Paham. Ya udah, itu aja sih Ki yang gua bisa sampaikan. Jadi Gitu. kalau nggak mau ribet mending dibawa ke tempat kita aja. Ya saran gua sih seperti itu ya, dalam artian kan gini, ya kita lebih tahu kali gitu kan. Iya. Lebih tahu tuh bukan kita so jago ya, kita belajar juga, cuman dalam artian ya gua udah tahu step itu harus apa gitu Ki. Iya. Kalau user kan mungkin dia harus cari YouTube dulu gitu, Iya. referensi dari ini. Kadang cuman dapat ilmu kayak gini aja nih, buka YouTube-nya bisa beberapa kali Ki, baru nemu oh ininya. Ya gue kasihan aja lama gitu kan. Kalau di gue kan 1-2 jam udah semua aplikasi gue install. Dan resiko gagalnya sedikit lah kalau di sini ya gitu ya. Ya dapat dipastiin, walaupun kegagalan tetap ada ya Ki ya. Misalkan lemot nih MacBook, iya kan, kita nggak bisa berasumsi langsung ke macOS. Diinstal gagal, bukan karena macOS yang salah, apa siapa tahu SSD-nya yang rusak. Iya. Kayak gitulah, ada kegagalan. Gua nggak mau berani jamin 100% kalau install ulang, tau gua berani jamin itu. Oke, Oke. itu aja ya. Ya, terima kasih Bang Siap, yuk. edukasinya.